Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji milik Allah yang mewajibkan bertaubat dan mengharamkan menetapi berbuat dosa. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa yang tiada sekutu baginya yang memerintahkan mencatat amal. Dan aku bersaksi bahwa baginda dan Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusannya yang terpilih. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat sejahtera atas Nabi kita, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mulia lagi berbakti. Kitab kecil ini merupakan catatan kaki Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tentang wasiat Tuan Guru yang marifat billahi ta'ala yaitu Syai Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Semoga Allah mengharumkan kuburannya, menjadikan surga sebagai tempat kembali dan tempat tinggalnya, memberikan manfaat kepada kami dan kaum muslimin lantaran barakahnya, dan melimpahkan kepadaku juga kepada mereka kebaikan doa-doanya. Hanya kepada Allah sajalah aku memohon, agar Dia senantiasa menjadikan buku kecil ini buku yang bermanfaat yang murni hanya karena mengharapkan ridlanya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nasihat pertama. Wahai saudaraku, hendaklah engkau senantiasa istiqomah dalam bertaubat. Taubat, menurut bahasa adalah kembali secara umum. Sedangkan taubat menurut syara, yaitu, kembali dari perbuatan yang tercela menurut syara, kepada perbuatan yang terpuji menurut syara. Taubat memiliki tahap permulaan dan puncak. Permulaan taubat yaitu, bertaubat dari dosa-dosa besar, kemudian dari dosa-dosa kecil, dari perkara makruh, dari perbuatan yang berlawanan dengan yang lebih utama, dari anggapan bahwa dirinya termasuk orang yang baik, dari anggapan bahwa dirinya telah menjadi kekasih Tuhan, dari anggapan bahwa dirinya telah benar dalam bertaubat, dan selanjutnya bertaubat dari segala bisikan hati yang tidak diridai Allah Ta'ala. Sedangkan puncaknya yaitu, bertaubat setiap kali lupa dari bermusyahadah, mengingat kepada Allah walau sekejap. Ulama ahli tahqiq dari kalangan penempuh jalan menuju Allah mengemukakan bahwa, barang siapa yang menyesal atas dosa-dosanya dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, maka taubatnya dianggap sah, karena Allah Ta'ala tidak mengisahkan kepada kita tentang taubatnya bapa kita Nabi Adam, alaihi salam kecuali pengakuan dan penyesalan. Sebab bila mana ada yang lain dari itu, niscaya Allah pasti mengisahkannya kepada kita. Sedangkan pernyataan para ulama yang mengatakan bahwa syarat taubat yaitu harus berhenti dan bermaksud kuat untuk tidak mengulangi kembali, hal itu mereka kemukakan berdasarkan hasil istinbat, sebab orang yang menyesali perbuatannya dapat dipastikan akan berhenti dan bermaksud kuat untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Dan sudah malam bahwa dengan taubat yang benar, segala dosa akan diampuni, baik yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, maupun kezaliman seorang hamba terhadap diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan selain menyekutukan Allah Ta'ala, walaupun syirik juga termasuk zalim terhadap diri sendiri, dan selain yang berhubungan dengan sesama manusia yang berupa harta dan kehormatan yang akan dijelaskan nanti insya Allah Ta'ala. Syaikh Al-Matbuli mengawali wasiatnya dengan masalah taubat, karena taubat merupakan pondasi bagi setiap kedudukan yang kepadanya lah seorang hamba hendak menaiki hingga meninggal dunia. Ibarat orang yang tidak memiliki tanah, ia pun tidak memiliki bangunan. Demikian pula dengan orang yang tidak bertaubat, maka baginya tidak ada kedudukan dan derajat. Para ulama menyatakan, barang siapa yang memperkuat taubatnya, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dari segala kotoran yang mencampuri dan merusak kemurnian amalnya,
Demikianlah kedudukan taubat yang sebanding dengan makam zuhud terhadap dunia, di mana pelaku zuhud akan dapat menjaganya dari setiap sesuatu yang menghalangi dirinya dari Allah Al-Haq Ta'ala. Dan Syaikh Al-Matbuli menganjurkan istiqomah dalam bertaubat, karena ketika terdapat kesalahan dalam bertaubat, semua makam setelah makam zuhud akan hilang kekuatannya, maka taubat yang telah dibangunnya menjadi hancur. Demikian itu bagaikan seseorang yang membangun sebuah bangunan hanya berupa susunan bata tanpa perekat. Tuanku Muhammad bin Inan rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang istiqomah dalam bertaubat dari segala bentuk kemaksiatan, maka ia akan dapat menaiki tingkatan bertaubat dari semua perkara yang tidak berfaedah. Dan barang siapa yang tidak istiqomah dalam bertaubat, maka ia tidak akan dapat mencium aroma yang keluar dari taubatnya, dan selama-lamanya ia tidak akan mampu menjaga bisikan hatinya. Bahkan bisikan-bisikan maksiat akan selalu memperdayanya hingga di dalam salatnya. Renungkanlah firman Allah kepada Nabi Agung yang Ma'sum Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu. Kisah Surat Hud ayat 112. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi, orang yang bersama dengannya serta umatnya agar istiqomah dalam bertaubat. Tuanku, Ali Al-Khawash rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa istiqomah dalam taubatnya dan zuhud terhadap harta duniawi, maka ia akan mampu menyelesaikan semua kedudukan dan hal-hal yang baik. Bersambung ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.